Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok B akan membahas materi pada bab 4. Perkenalkan, nama saya Siti Abelia Malihat. Saya Yuria Eka Septiningrum. Saya Harisma Salsa Putri. Saya Nina Natalia Eka Putri. Oh ya, dengan situasi dan kondisi seperti ini, kita Wajib menggunakan masker. Pakai hand sanitizer. Dan satu lagi, jangan lupa menjaga jarak. Pada kali ini kita akan membahas bab 4 mengenai penerapan sistem akuntansi keuangan pemerintah daerah. A. Sistem akuntansi pokok pemerintah daerah. Apa itu sistem? Sistem merupakan suatu jaringan prosedur yang dibuat menurut pola yang terpadu untuk melaksanakan kegiatan pokok entitas. Apa itu prosedur? Prosedur merupakan suatu urutan kegiatan klerikal yang biasanya melibatkan beberapa orang dalam suatu departemen atau lebih, yang dibuat untuk menjamin penanganan secara seragam transaksi yang terjadi berulang-ulang. Jadi, sistem akuntansi pemerintah daerah atau SAPD merupakan suatu instrumen untuk mengoperasionalkan prinsip-prinsip akuntansi yang telah ditetapkan dalam SAP dan kebijakan akuntansi. Pembahasan SAPD atas elemen laporan keuangan akan dibahas dengan sistematika sebagai berikut. 1. Identifikasi prosedur. Dimulai dari memahami proses bisnis atau kegiatan operasional pada pemerintah daerah, khususnya terkait siklus pengelolaan keuangan daerah. Berdasarkan siklus itulah tim penyusun SAPD mengidentifikasi prosedur-prosedur yang harus dibuat. Yang kedua, menentukan pihak-pihak terkait. Masing-masing pihak memiliki peran tersendiri agar prosedur dapat menghasilkan output yang diinginkan. Misalnya, menentukan pihak-pihak terkait dengan transaksi pendapatan daerah. 3. Menentukan dokumen terkait, yaitu mengidentifikasi dokumen-dokumen yang mengalir pada prosedur sekaligus menentukan pihak-pihak pengguna dokumen tersebut. Semua dokumen diidentifikasi dan ditentukan dokumen yang valid untuk dijadikan sebagai dokumen sumber pencatatan jurnal. Misalnya, menentukan dokumen yang terkait dengan transaksi pendapatan daerah. 4. Menentukan jurnal standar. Pada setiap prosedur yang telah ditetapkan, tim penyusun selanjutnya menelaah SAP dan kebijakan akuntansi terkait. Berdasarkan penelaahan tersebut, tim penyusun menentukan jurnal debit dan kredit yang akan digunakan mencatat transaksi. 5. Menuangkannya dalam langkah teknis. Langkah teknis merupakan alur pelaksanaan sistem akuntansi yang menjelaskan pihak yang melaksanakan sistem akuntansi, dokumen yang diperlukan, dan cara pihak-pihak tersebut memperlakukan dokumen-dokumen yang terkait. Siklus akuntansi secara sederhana digambarkan oleh bagan di atas. Tahapan siklus akuntansi pada akuntansi pemerintah daerah. Untuk lebih memahaminya, simaklah paparan di bawah ini. A. Menganalisis transaksi. Tujuannya untuk mengidentifikasi jenis-jenis akun yang terkait dan untuk menentukan pencatatan debit atau kredit akun tersebut. B. Menjurnal transaksi. Jurnal merupakan catatan akuntansi pertama yang digunakan untuk mencatat, mengklarifikasi, dan meringkas data keuangan serta data lainnya.
posting jurnal ke buku besar. Posting adalah proses pengklarifikasian transaksi dari jurnal ke buku besar. Buku besar merupakan kumpulan catatan transaksi per akun. D. Menyusun neraca saldo. Neraca saldo merupakan sebuah daftar yang memuat nama setiap buku besar, atau kode akun atau rekening, dan saldonya pada tanggal tertentu. E. Menyusun jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian dibutuhkan untuk memastikan diterapkannya prinsip pengakuan pendapatan dan prinsip penandingan. Jurnal ini dibuat di akhir periode akuntansi. F. Menyusun neraca saldo setelah penyesuaian. Tujuannya untuk membuktikan keseimbangan atau kesamaan saldo total debit dan kredit di buku besar setelah seluruh jurnal penyesuaian dibuat. G. Menyusun kertas kerja atau worksheet. Worksheet atau neraca lajur merupakan alat bantu yang digunakan untuk memudahkan dalam menyusun laporan keuangan. H. Menyusun laporan keuangan. Yang pertama, penyusunan laporan realisasi anggaran atau LRA disusun dengan cara memasukkan nilai saldo akun-akun pendapatan LRA, belanja, transfer, dan pembiayaan dalam format LRA. Yang kedua, penyusunan laporan operasional atau LO disusun dengan cara memasukkan nilai saldo kelompok akun pendapatan LO dan beban ke dalam format LO. Yang ketiga, penyusunan neraca disusun dengan cara memasukkan nilai saldo kelompok akun aset, kewajiban, dan ekuitas ke dalam format neraca. 4. Penyusunan laporan perubahan ekuitas atau LPE disusun dengan cara memasukkan nilai awal ekuitas yang diperoleh neraca awal tahun ke dalam format LPE. Yang kelima, penyusunan laporan perubahan SAL atau saldo anggaran lebih. Yang terakhir, penyusunan laporan arus kas atau LAK. Demikian tahap penyusunan pada laporan keuangan. Lanjut lagi ke materi selanjutnya, yaitu poin I. Menjurnal dan memosting ayat jurnal penutup. Ayat jurnal penutup dibuat setelah menyusun laporan realisasi anggaran dan laporan keuangan. C. Atau yang terakhir, menyusun neraca saldo setelah penutupan. Setelah melakukan penutupan atas akun terkait anggaran dan realisasinya, maka diperoleh neraca saldo setelah penutupan LRA. Seluruh akun nominal akan bersaldo 0. Demikian penjabaran pada materi poin A. Sekarang kita lanjut pada materi poin B, yaitu sistem pemerintah akuntansi daerah. Penerapan sistem akuntansi daerah di SKPD. Adapun pihak-pihak yang terlibat dalam sistem akuntansi pemerintahan daerah di SKPD antara lain: A. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD atau PPK SKPD yang memiliki tugas sebagai berikut. Yang pertama, mencatat transaksi atau kejadian berdasar bukti yang sah dan valid ke dalam buku jurnal LRA, LO, dan neraca. Yang kedua, melakukan posting jurnal transaksi atau kejadian ke dalam buku besar masing-masing rekening. Dan yang terakhir, menyusun laporan keuangan terdiri dari LRA, LO, neraca, dan catatan atas laporan keuangan. B. Bendahara penerimaan SKPD yang memiliki tugas sebagai berikut. Yang pertama, mencatat dan membukukan semua transaksi penerimaan ke buku kas penerimaan. Yang kedua, membuat rekap penerimaan harian yang bersumber dari pendapatan. Dan yang terakhir,
melakukan penyetoran uang yang diterima ke kas daerah setiap hari. Yang terakhir, PA atau KPA yang memiliki tugas sebagai berikut. Yang pertama, menandatangani atau mengesahkan dokumen surat ketetapan pajak atau retribusi daerah. Yang terakhir, menandatangani laporan keuangan yang telah disusun oleh fungsi akuntansi SKPD. Berikut disajikan sebuah ilustrasi penerapan sistem akuntansi pemerintah daerah pada tingkat SKPD. Bisa disimak contohnya. Kesimpulannya, berdasarkan siklus yang telah dijelaskan itulah tim penyusunan SAPD mengidentifikasi prosedur-prosedur yang harus dibuat. Penerapan sistem akuntansi pemerintah daerah atau SAPD merupakan kegiatan mencatat transaksi atau kejadian berdasarkan bukti yang sah dan valid ke buku jurnal LLA, LO, dan neraca. Stay at home, tetap semangat belajar dari rumah, dan patuhi anjuran pemerintah demi kebaikan bersama. Semoga keadaannya cepat membaik seperti semula. Tetap patuhi protokol dan jaga kesehatan
Kelihatan ya. Terima kasih sudah menonton. Mohon maaf bila ada salah kata. Semoga bermanfaat.